Halo guys, kembali lagi dengan Febitalia di sini. Kali ini Febitalia akan menceritakan tentang pengalaman-pengalaman dari teman-teman di zaman dahulu atau waktu-waktu kita kecil dulu. Mungkin pengalaman atau cerita ini bisa kalian dengar juga atau kalian alami di masa-masa waktu kalian kecil. Apalagi kalau kalian di waktu kecil itu tinggal di kampung. Karena pengalaman kecil di kampung itu sangat menarik sih. Banyak kisah yang sangat menarik kalau kita ketemu sama teman-teman lama itu. Pasti kita bahas-bahas masa-masa lalu, bercerita tentang masa lalu, happy endingnya tentang masa lalu, pengalaman-pengalaman yang sangat menarik masa lalu pasti sangat menjadi topik yang diidam-idamkan kalau kita lagi ngumpul sama teman-teman lama kita. Benar nggak sih? Ya, benar sekali. Ya, kali ini Febitalia akan menceritakan tentang segerombolan anak-anak muda yang hidup di kampung. Hal apa aja sih yang dilakukan sama anak-anak muda ini saat mereka hidup di kampung? Sebelum kita memulai cerita ini, bagi teman-teman yang telah mengklik video ini, jangan lupa di subscribe ya, karena bantuan dari kalian bikin Febitalia akan selalu bersemangat dalam bercerita. Kita lanjut di ceritanya, kehidupan di kampung di zaman dahulu. Ya, kehidupan di kampung mungkin nggak jauh beda ya sama kampung-kampung lainnya. Mungkin kalian punya beberapa cerita yang menarik tentang kehidupan di kampung. Tetapi kehidupan di kampung itu terasa sepi jika tidak ada konflik atau masalah yang dibuat oleh anak-anak muda atau preman-preman kampung di daerahnya. Konon katanya, masalah-masalah atau konflik inilah yang bikin kampung itu terasa rame atau kampung itu terasa hidup, tidak seperti kampung mati. Benar nggak sih? Kalau gak ada masalah dari pemuda atau biang-biang geroknya, pasti kampung itu terasa sangat sepi sekali atau adem ayem. Ya, kali ini kita akan menceritakan kasus-kasus yang dialami atau yang dilakukan oleh anak-anak muda di kampung. Dan bagaimana caranya anak muda ini selalu bikin onar di kampung-kampungnya. Kita akan mengulek-ulek nih cerita-cerita lama. Anggap aja nih satu pemuda, ya kehidupan kampungnya normal seperti biasanya. Paginya itu kita mandinya di sungai. Mandi di sungai itu bareng-bareng sama temen-temen lah. Mandi pagi untuk berangkat ke sekolah. Waktu itu zaman-zaman tahun 2000-an ya, semua aktivitas di kampung itu pasti dilakukan di sungai. Tidak jauh lah, seluruh aktivitas itu tidak berpaling dari sungai lah. Mau mandi, cuci piring, cuci baju, pokoknya MCK semuanya dilakukan di sungai. Saat itu gerombolan anak-anak ini mandi paginya tuh di sungai. Walaupun rumah mereka itu jauh dari sungai, tapi semuanya itu pasti ngumpul di sungai. Kalau nggak di sungai ya di lapangan. Itulah tempat perkumpulan anak-anak di kampung. Biasanya sih anak-anak di kampung itu kalau mandi pagi di sungai itu mandinya itu tidak saat matahari sangat terang ya atau cuaca yang terang, tapi biasanya tuh mereka tuh subuh-subuh tuh udah datang ke sungai. Kebayang gak sih, air di kampung itu kan sangat dingin, terus dimandiin tuh pagi-pagi tuh sama mereka. Nah, itulah aktivitas pertama yang dilakukan oleh anak-anak kampung, mandi pagi di sungai. Setelah mereka mandi pagi, itu siap-siap berangkat. Itu berangkat pakai, apalagi waktu itu SD ya, pakai baju merah putih. Terus kita dibedakin sama orang tua, itu pasti muka ini putih semua sama bedak my baby ya. Pasti muka kita tuh udah putih semua. Berangkat tuh bareng-bareng semuanya tuh pakai tas ya. Kalau di kampung itu kita ke sekolah itu nggak ada transportasi yang kayak di kota kayaknya ya. Kalau di kampung itu kita pasti jalan bareng-bareng tuh, jalan sama-sama. Waktu kita jalan ke sekolah itu, hal yang paling kita takutin yaitu mobil jeep. Kebayang nggak sih mobil jeep? Mobil jeep itu kalau di kampung itu identik dengan mobil penculik anak. Jadi kalau mobil jeep ini lewat, pasti semua anak-anak waktu itu minggir ke pinggir jalan ataupun ngumpet di pinggir jalan. Takut mobil itu akan menculik kita. Itulah pengalaman waktu di kampung kalau kita tuh lagi jalan di jalan raya. Setelah kita sampai di sekolah, ya belajarlah seperti biasanya atau aktivitas sekolah seperti biasanya. Tapi paling enak di sekolah waktu SD itu, kita masih ngerasain tuh pengalaman harga satu mangkok nasi goreng itu yang penuh banget. Itu harganya cuma 250 perak.
Gorengan bakwan aja itu 25 perak, donat aja itu masih 50 perak waktu itu. Sangat murah lah. Kalau kita dikasih jajan di waktu itu 1000 atau 2000, itu ibaratnya kita udah paling kaya tuh. Ini anak yang paling kaya nih, banyak duitnya nih, bisa jadi bos, seperti itulah. Semua makanan yang ada di sekolah itu bisa kita beli dengan duit 2000 di zaman itu. Beda dengan zaman sekarang. Ya duit 2000 ya lumayan juga sih ya, tapi kalau untuk di kota ya buat apa ya. Setelah kita belajar di sekolah, waktu pulang ini ada lagi nih kisah menarik nih kalau kita di kampung nih. Kita kan pulangnya itu kan jalan kaki lagi nih, lewat jalan bareng-bareng. Ya karena hari udah siang ya, kita udah capek, perut udah lapar lagi. Apalagi menempuh perjalanan yang cukup jauh, jalan kaki sekitar 1 atau 2 kiloan lah. Kita jalan kaki dari sekolah sampai ke rumah. Walaupun jauh, tapi perjalanan ini pasti sangat terasa cepet lah, karena kita lakukan perjalanan kaki itu sambil bercanda sama teman-teman lah. Apalagi kalau waktu hujan, setiap ada genangan air pasti tuh kita injek atau kita cipratin airnya kepada teman-teman kita sambil ketawa-ketawa lah. Zaman-zaman itu pokoknya enak banget lah zaman itu. Yang kita pikirin cuman pelajaran MTK, apalagi waktu kita SD ya. Pelajaran atau masalah yang paling besar di kita itu ya pelajaran MTK lah di zaman itu ya. Waktu perjalanan pulang itu karena kita udah capek tuh, pasti hayalan anak-anak itu pasti timbul lah. Gimana nggak timbul ya? Ada kejadian unik nih di waktu perjalanan pulang itu, karena badan capek, hayalannya kita udah timbul semua tuh. Waktu perjalanan pulang itu pasti tuh antara 1 atau 2 teman pasti nanya tuh, kalian kalau ketemu makanan di jalan tuh, makanan yang banyak, minuman yang enak-enak, kalian sanggup gak sih habisin semuanya? Ya itulah pertanyaan konyol yang selalu kita tanya tuh kalau lagi jalan kaki sama teman-teman. Terus dibahas lagi, ya sanggup lah. Kalau saya tuh kalau ada makanan yang enak-enak tuh saya mau makan ini duluan nih, saya mau makan yang goreng dulu, terus saya minum tuh jus jeruk banyak-banyak, semangka banyak-banyak. Itulah timpal balik dari pertanyaan pertama sama yang dijawaban sama temannya satu lagi. Selain itu, kalau kita udah capek tuh perjalanan dan kita belum nyampe di kampung atau di rumah kita, pasti kita duduk dulu tuh di tepi jalan. Duduk dulu tepi jalan sambil liatin mobil-mobil lewat dan istirahat. Saat mobil-mobil lewat itu ada lagi nih yang kita lakukan. Kita lah selalu ngitung nih mobil yang lewat itu. Mobil yang warna apa milik siapa, mobil warna apa milik siapa. Nanti banyaknya hitungan mobil yang lewat, banyaknya warna mobil yang lewat dengan pilihan masing-masing, itulah pemenangnya yang mempunyai mobil semuanya. Nanti nih kalau mobil itu udah lewat, itu udah bisa sombong semua tuh. Mobil saya nih yang paling bagus nih, lihat nih mobil ini yang lewat tadi nih warna hitam nih. Yang paling menang itu kalau punya mobil besar, kayak mobil tangki, mobil Fuso, itu udah pasti yang paling menang tuh. Karena ukur tolak kemenangan kita itu adalah besarnya mobil, bukan mewahnya mobil. Jadi orang yang punya atau teman-teman yang punya mobil yang besar, dialah raja atau pemenang waktu itu. Itulah pengalaman kalau kita tuh jalan balik pulang dari sekolah. Saat sampai di rumah ya seperti biasalah ganti baju. Habis itu disuruhlah sama orang tua dulu makan dulu sebelum keluar. Ya maklumlah kalau orang anak-anak kampung tuh kan nggak betah di rumah ya. Bukan seperti anak-anak zaman sekarang yang selalu betah dengan HP-nya. Jadi kita tuh habis makan ya langsung caw keluar. Perkumpulan kita itu ya di pos ronda. Inilah perkumpulan tempat kedua ngumpulin semuanya tuh. Kalau di pos ronda itu kita nggak ada kabar-kabarin lewat HP, pesan atau surat. Pasti semuanya tuh ngumpul deh di pos ronda itu. Ngumpul di pos ronda terus bincang-bincang, bercanda-bercanda. Kalau hari itu masih siang, pasti kita ngebolang dulu. Karena kita udah bosan nih di pos ronda, cuma bisa ngobrol-ngobrol doang. Jadi kita memutuskan untuk ngebolang dulu. Dan ketua ngebolang ini, tau gak kalian? Inilah orang yang paling dewasa di sono. Dialah menjadi ketua bolang. Karena kita kan gak sanggup ngelawan ya. Jadi orang yang paling dewasa usianya, dialah jadi ketua. Dialah yang menentukan kemana kita ngebolang atau ke kebun mana kita ngebolang. Asiknya ngebolang di kampung itu, jadi semua kebun itu milik kita. Ya bener kan?
semua bola ke kebun itu milik kita. Lucunya itu nggak tahu tuh punya siapa, buah-buahan punya siapa, itu milik kita semua. Jadi kita pergi ngebolang, ngikutin ketua kita ini, masuk ke kebun 1, kebun 2, kebun 3, setiap ada buah-buahan habis kita makan. Sampai itu pernah dulu kejadian tuh, waktu kita asik ngambil buah rambutan di salah satu kebun warga di sana. Asik tuh lagi manjat di atas semuanya kan, lagi manjat semuanya tuh, lagi enak-enaknya tuh makan rambutan di atas pohonnya. Tiba-tiba pemilik pohon rambutan itu ada di bawah, lagi berdiri, tapi mereka nggak ngeliat kita tuh lagi di atas. Saat pemilik ini langsung lihat ke atas dan melihat semua anak-anak itu ada di atas, tiba-tiba anak langsung jatuh semuanya, langsung turun merosot dari pohon rambutan itu, seperti orang jatuh dari pohon. Nggak tahu tuh sakit atau apa, atau badan luka, nggak tahu, nggak kerasa. Yang penting kita bisa lari dari tempat itu. Itulah pengalaman saat mengambil buah ya. Sebenarnya yang dicari sama anak-anak pemuda itu bukan tentang buahnya, tapi rata-rata pemuda kampung itu, mereka itu pengen dikejar, pengen ada sesuatu di kampung itu yang bikin rame. Jadi saat itu mereka itu dikejar tuh, lari sampai nyeberangi sungai. Setelah nyeberangi sungai dan mereka tuh merasa aman, pasti ngumpul lagi sambil ketawa-ketawa. Dan mereka tuh pasti selalu ngomong, kalian itu ngumpul di mana? Kalian tuh sembunyi di mana? Gimana sih, ada yang luka nggak? Ada nggak? Terus diceritain tuh masing-masing cerita tuh. Ada yang sembunyi di sini, sampai tuh mereka itu ketawa-ketawa semua. Bahkan saking hebohnya kasus pencurian rambutan ini, sampai pemilik rambutan ini mendatangi rumah masing-masing dari anak ini. Jadi mereka semua kena marah lah sama orang-orang tuanya. Saat mereka sudah sampai di rumahnya, sore hari pun datang. Sore hari ini adalah aktivitas mereka main bola. Mereka itu semuanya pasti datang ke lapangan di kampung mereka, tanpa dipanggil, tanpa diundang, tanpa dipesanin dulu. Mereka pasti ngumpul semuanya di lapangan bola, baik anak-anak kecil, dewasa, ataupun tua, pasti ngumpul di sana. Setelah mereka selesai main bola, happy-happy di lapangan bola, ya mandi lagi lah, balik lagi ke sungai. Balik lagi ke sungai, main kejar-kejaran di sungai, sampai yang menentukan waktu mereka selesai itu adalah azan maghrib. Karena kalau di kampung itu jangan mandi di sungai saat azan maghrib, karena mereka tuh selalu percaya ada sosok makhluk hantu air. Jika mereka mandi di maghrib akan membawa mereka atau mengimpit mereka ke dalam sungai. Itulah kepercayaan dari anak-anak zaman itu. Esok harinya itu kebetulan tuh hari Minggu. Ya aktivitas di zaman itu hari Minggu ya, kita tuh pasti nongkrong di salah satu rumah yang ada TV-nya. Ya, inilah tempat perkumpulan selanjutnya. Kita waktu itu nontonnya itu ya Tsubasa ya, habis Tsubasa, Ultraman, Doraemon, ya pokoknya film kartun-kartun yang sangat-sangat enak waktu itu ditonton. Bukan kayak film sekarang ya, film azab ya. Itulah bedanya tayangan orang anak-anak zaman dulu sama zaman sekarang. Kalau zaman dulu kan film kartunnya tuh banyak, jadi selesaikan dulu nih film kartunnya. Kalau film kartunnya udah habis, kayak film Ultraman udah habis, kita tuh balik lagi tuh ke sungai, mandi-mandi ke sungai. Habis mandi-mandi ke sungai itu, kita tuh memperagakan tuh kejadian-kejadian yang kita nonton itu. Ada yang jadi Ultraman, ada yang jadi Power Ranger merah, ada yang jadi Power Ranger biru, Power Ranger hijau. Nanti tuh berantem tuh sambil mengeluarkan jurus-jurusnya, ada bunyinya sum 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 sum. Ya pokoknya gitulah bunyi berantemnya, lucu banget lah zaman-zaman itu. Dan lonceng yang menentukan mereka selesai mandi itu adalah tingkat merahnya mata mereka. Jadi kalau nggak jari-jarinya itu pecah-pecah ataupun matanya itu udah merah, baru mereka keluar dari sungai. Itulah tingkat yang menentukan mereka selesai mandi kalau hari libur. Setelah mereka selesai mandi, mereka duduklah di tempat pesona lagi, tempat mereka berkumpul seperti biasanya, bercengkrama lah, merencanakan mau kemana lah. Kebetulan waktu itu di kampung itu ada satu kebun semangka, yang kebetulan kebun semangka ini baru dibongkar. Jadi
harusnya ada tuh semangka-semangka ampera atau semangka-semangka yang nggak masuk dalam hitungan. Jadi mereka berencana untuk mau mengambil semangka tersebut. Saat mereka nyampe di kebun semangka itu, kebetulan pemilik semangka itu nggak ada di lokasinya. Ya namanya anak-anak muda atau anak kampung ya disikat lah semuanya. Semua semangka yang ada tuh dipecah, dimakan, terus diambil lagi, dipecah. Pokoknya bertebaran lah semangka-semangka yang ada di kebun itu. Kebetulan waktu kejadian itu dilihat tuh sama pemiliknya. Jadi mereka tuh teriakin, maling, maling. Semuanya tuh kabur. Ada yang badannya bongsor, kurus, tinggi, semuanya kabur tuh pontang-panting di pematang sawah. Semuanya lari, terus tampang melihat ke belakang, ya namanya takut ketangkap ya. Lari tuh lari, semua tuh lari. Karena pemilik semangka ini mungkin gak ikhlas dia semangka itu dihancurin, terus dikejar tuh. Mereka dikejar semua. Ada salah satu dari rombongan mereka itu berpencar tuh. Anak ini larinya itu ke dalam kuburan, berharap pemilik semangka itu ngejar rombongan yang banyak, bukan ngejar dia. Tapi karena dia balik belakang, jadi dialah yang dikejar dulu kan. Anak ini masuk ke area perkuburan, dia tuh tidur sebelah kuburan karena saking takutnya ketahuan. Tidur tuh sebelah kuburan. Pemilik semangka ini masuk tuh ke arah kuburan, terus nyari-nyari sekitar kuburan, gak kelihatan nih anak. Nih anak ini sembunyinya di mana gak kelihatan. Jadi karena gak kelihatan, akhirnya pemilik semangka ini melanjutkan ngejar rombongan yang banyak. Dia terus ngejar rombongan itu karena masih kelihatan ya. Ada lagi nih satu anak, padahal pemilik semangka sama dia itu jaraknya gak terlalu jauh. Karena dia udah saking paniknya, dia itu bersembunyi di rumah panggung. Kalau rumah panggung di perdesaan itu, di bawah rumah itu masih ada ruangan buat kita bersembunyi atau ngumpet di bawahnya. Tapi sayangnya dia tuh sembunyi saat pemilik semangka tuh ada di belakangnya. Ya kelihatan lah ya, orang masuk ke bawah rumah panggung, orang itu ada di belakangnya. Dia sembunyi di sono dan ditangkap lah. Saat ditangkap itu mau dipukul tuh nih anak, karena pemilik semangka ini udah gak bisa nafas jauh-jauh ngejar, udah kesel juga semangkanya habis dipecahin semuanya. Waktu mau dipukul, untung ada orang tuanya. Dan orang tuanya ngomong, itu anak saya, jangan diapa-apain, itu anak saya, itu anak saya. Kebetulan orang tuanya itu orang yang disegani di kampungnya. Jadi pemilik semangka ini gak berani buat mukulin anak ini, jadi dia lepasin lah. Sedangkan anak-anak yang lain itu ada sembunyi di belakang rumah, ada sembunyi itu pergi ke bukit, ada sembunyi itu dalam semak-semak yang daunnya itu bikin gatel-gatel. Akhirnya karena nggak ditemuin satupun sama pemilik semangka pun balik ke tempatnya atau ke rumahnya. Akhirnya teman-teman ini atau rombongan anak ini berkumpul bercerita tuh semuanya. Kamu tuh sembunyi di mana? Kamu sembunyi mana? Ada yang ngomong, saya nih sembunyi di semak-semak yang daunnya itu bikin gatal. Lihat nih badan-badan saya itu merah-merah semua katanya. Terus kamu sembunyi mana? Saya sembunyi di dalam air. Bapak itu, saya lihat bapak itu. Tapi waktu bapak itu melihat saya langsung nyelam ke dalam air. Jadi saya gak kelihatan. Terus kamu di mana? Saya sembunyi di belakang rumah masyarakat yang ada kandang kura-kuranya. Waktu kami masuk ke dalam itu, kami takut diimpit sama kura-kura. Karena waktu itu ada kura-kura besar di belakang rumah itu, peliharaan masyarakat. Untungnya mereka gak kenapa-napa. Esoknya mereka itu berangkat sekolah lagi. Kejadian semangka ini belum selesai. Waktu mereka di sekolahan dan saat itu mau belajar atau memulai aktivitas pelajarannya, tiba-tiba pemilik semangka ini datang sama polisi ke sekolahan itu dengan meminta izin kepada guru yang ada di sana untuk mencari anak-anak yang hancurin semangka mereka. Kebetulan di kelas itu ada 2 orang anak yang sebagai pelaku maling semangka ini. Karena dia udah ketakutan, ya nama anak kecil lah, ketakutan lah lihat polisi. Mau itu bener atau enggak, polisi itu ke sekolah ngapain, pasti ketakutan lah. Apalagi waktu itu ada pemilik semangka. Jadi dia tuh ngumpet di bawah meja, ngumpul terus sampai pemilik semangka dan polisi ini pergi dari rumah. Setelah kejadian polisi itu datang ke sekolah, mereka menceritakan kepada teman-temannya dan ketawa-ketawa lagi tuh. Bukannya takut, tapi mereka ketawa-ketawa lagi. Esoknya hari, kali ini ada kejadian unik lagi. Bukan rombongan besar yang pergi atau ngambil atau bikin ulah di kampung itu. Itu ada 3 orang.
Tiga orang inilah sebagai pelaku utama curi telur bebek. Ya, ini kasusnya ini telur bebek lagi nih. Awalnya itu hanya dua orang pemuda atau dua orang anak-anak lah yang mau ngambil telur itu. Tapi karena mereka hanya berdua, jadi mereka tuh ada sedikit keraguan dan ketakutan. Karena nggak ada orang yang memantau atau yang menjaga mereka kalau mereka masuk ke kandang bebek ini. Akhirnya mereka memutuskan untuk mencari teman yang bisa diajak untuk mengambil telur bebek ini. Kebetulan saat itu ada temennya itu baru datang dari rantau. Baru datangnya itu subuh tuh baru nyampe di rumahnya, belum sempat tidur. Tiba-tiba dua pelaku utama ini datang ngamperin dia, terus ngajak, ayo kita ngambil telur dong, katanya. Ngambil telur apaan? Kita telur bebek di sono pasti banyak banget. Awalnya tuh temennya yang baru datang dari rantau ini nggak mau lah, orang aku baru datang capek belum tidur juga. Udah nggak apa-apa, pergi aja, katanya kan. Kamu ngeliatin aja, kami ngambil, cuma jaga-jagain doang. Terus dia ngomong, saya nggak ada sendal, saya kan pakai sepatu. Saking pengennya, dua orang ini malah nyariin sendal nih buat temennya yang baru datang ini. Sendalnya itu dikasih, ini nih sendal nih, biar saya nggak pakai sendal. Sendalnya dikasih buat temennya yang baru datang ini. Dalam kondisi ngantuk, badan capek dan lelah, dia malah tergoda tuh ikut dua temennya yang mau bikin ulah ini. Awalnya itu mereka berjalan ke sawah tempat bebek ini berada. Waktu itu mereka tuh ngumpet-ngumpet pergi ke tempat bebek itu. Awalnya itu nggak berbunyi. Mereka tuh udah merencanakan ketiganya, kalau ngambil telur itu jangan sampai bebeknya itu bunyi ya, nanti kita ketahuan, katanya. Itulah perencanaan mereka. Saat mereka sampai di kandang bebek ini, disuruhlah salah satunya itu masuk untuk ngambil telur-telurnya itu. Ya waktu itu telurnya itu sangat banyak, bahkan hampir 2 ember. Jadi telurnya itu dikutip semua. Tapi sialnya yang masuk ini malah injek kepala bebek. Ya bunyilah bebek ini, ya semuanya bangun. Bebek ini bersuara dan didengar sama pemiliknya. Akhirnya pemiliknya itu ngejar mereka semuanya. Telur yang mereka bawa itu dibawa lari dan jatuh semuanya serta pecah. Karena ketahuan mereka ngambil itu, pemilik bebek ini ngejar mereka. Karena waktu itu masih subuh, jadi wajah mereka itu belum kelihatan. Kelihatan itu hanya 3 pemuda yang ngambil telur bebeknya. Untungnya itu mereka lolos dari kejaran pemilik bebek ini. Tapi sialnya saat mereka jalan di jalan kampungnya, mereka itu malah jalan bertiga dengan kaki yang masih kotor, lumpur dari sawah-sawah itu. Ya ketahuan lah ya, langsung ditebak lah, kamu ya yang ngambil telur bebek saya. Langsung kaget dan langsung ngaku. Sialnya bukannya bohong, tapi mereka tuh malah ngaku dan ngomong, ampun pak. Bahkan cerita mereka maling ini sangat booming dan sampai bikin teman-temannya itu bukan kasihan, malah ngetawain mereka. Itulah cerita singkat tentang pengalaman pemuda-pemuda di kampung. Mungkin kalian juga mengalami. Kalau kalian tinggal di kampung, bagaimana hidup di kampung? Harga-harga waktu itu masih murah, komoditi masih murah, makanan-makanan masih murah, semuanya itu sehat-sehat semua. Karena baik makanan, protein, buah-buahan itu memang murni kita ambil langsung tanpa pengawet ya. Mungkin kalian juga mengalami bagaimana serunya maling buah dikejar atau ada kasus-kasus yang menghebohkan di kampungnya itu. Konon ceritanya kalau pemuda di kampung tidak bikin ulah, maka kampung itu akan terasa sepi. Ya kalian lihatlah zaman sekarang, pemuda-pemuda sibuk dengan HP-nya di rumahnya, makanya tidak kelihatan ada di luar. Dan itulah peluang yang dimanfaatkan oleh para maling untuk mengambil benda-benda yang ada di luar. Itulah sering terjadi di kota-kota, banyak maling Honda, maling ini, maling itu, karena tidak ada pemuda yang menjaga di luar. Beda di kampung waktu itu. Kalau pemuda kampung itu pasti selalu di luar. Bahkan orang tua mereka itu harus bawa kayu dulu untuk jemput mereka agar mereka pulang. Beda zaman sekarang, malah orang tuanya kebingungan untuk menyuruh anak-anak itu pergi main di luar. Itulah cerita singkat dari Vivitalio kali ini. Stay tune Vivitalio, jangan lupa di subscribe ya.
share, and like karena bantuan dari kalian bikin kita selalu bersemangat update cerita-cerita selanjutnya. Stay tune Febitalio, see you guys!